Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada tugas latihan soal akhir bab pada halaman 204 sampai 210 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Seorang ibu rumah tangga merebus kacang hijau yang telah dikupas kulitnya. Setelah ditiriskan, dia menambahkan ragi dan membungkusnya dengan daun pisang. 3 hari kemudian, didapatkan hasil seperti tampak pada gambar. Kemungkinan kandungan mikroorganisme dalam ragi yang ditambahkan adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah C, yaitu Rhizopus oligosporus. Gambar menunjukkan tempe, yaitu makanan hasil fermentasi kacang kedelai atau kacang hijau dalam variasi tertentu. Proses fermentasi ini dilakukan menggunakan ragi tempe yang mengandung mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus berperan dalam memecah protein, karbohidrat, dan lemak dalam kacang kedelai sehingga terbentuk tempe. Mikroorganisme ini juga membantu dalam pembentukan tekstur khas yang ada pada tempe. Baik, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Hubungan antara produk yang dihasilkan, nama mikroba, dan golongan mikroba yang tepat adalah titik-titik. Baik, jawaban yang benar ada pada opsi D, antibiotik, Penicillium notatum, dan jamur. Penicillium notatum adalah jamur yang menghasilkan antibiotik penisilin. Penisilin ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 dan digunakan untuk membunuh bakteri penyebab infeksi. Karena perannya, Penicillium notatum termasuk dalam golongan jamur atau fungi, bukan bakteri atau organisme lain. Baik, kita masuk pada soal ketiga berikut ini. Perhatikan data hasil percobaan yang disajikan berikut ini. Seorang peneliti menguji pengaruh suhu inkubasi terhadap kekentalan yogurt yang dihasilkan. Pernyataan yang sesuai dengan percobaan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya benar ada pada opsi B. Kadar laktosa mempengaruhi kekentalan yogurt. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa kadar laktosa yang berbeda, yaitu 2%, 4%, 6% menghasilkan perbedaan kekentalan yogurt. Laktosa 6% menghasilkan kekentalan tertinggi pada kedua suhu. Hal ini menunjukkan bahwa kadar laktosa berpengaruh terhadap hasil kekentalan dari yogurt. Kita masuk pada soal keempat berikut ini, Gen. Perhatikan tabel produksi enzim dari aktivitas Rhizopus oligosporus berikut. Pernyataan yang sesuai dengan informasi tersebut adalah titik-titik. Again, jawaban yang benar yaitu pada opsi C. Suhu optimal untuk pembuatan tempe adalah 30 derajat Celcius. Berdasarkan tabel produksi enzim oleh Rhizopus oligosporus pada berbagai suhu, diketahui pada suhu 30 derajat Celcius, produksi enzim mencapai 104 PU per gram. Nilai tertinggi dibandingkan suhu lainnya. Aktivitas Rhizopus oligosporus ini berkaitan dengan fermentasi kedelai dalam proses pembuatan tempe. Oleh karena itu, suhu 30 derajat Celcius adalah suhu optimal untuk produksi enzim dalam pembuatan tempe. Baik, kita masuk pada soal kelima berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Ketika kita memotong roti panggang, akan terlihat lubang-lubang kecil seperti pada gambar. Lubang tersebut menunjukkan bahwa pada saat pembuatan roti terjadi proses titik-titik. Again, jawaban yang benar ada pada opsi E, yaitu pembentukan karbon dioksida. Lubang-lubang kecil pada roti terjadi akibat proses fermentasi oleh ragi. Misalnya dalam hal ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Ragi memecah gula menjadi karbon dioksida dan sedikit etanol dalam kondisi anaerob. Karbon dioksida inilah yang membentuk gelembung-gelembung gas, menyebabkan adonan mengembang dan menciptakan lubang-lubang kecil pada roti setelah dipanggang. Bagian kita lanjut pada soal ke-6 berikut ini.
Perhatikan grafik berikut. Dilakukan penelitian aktivitas jamur Aspergillus wenti pada berbagai medium yang berbeda tingkat keasamannya. Pernyataan yang tidak tepat terkait data dari grafik tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang tidak tepat untuk opsi yang ada ini ada pada opsi D. Data pada grafik dapat digunakan dalam pembuatan roti. Grafik menunjukkan produksi enzim tertinggi pada pH 6. Ini termasuk pH asam. Aspergillus wenti umumnya digunakan dalam fermentasi kedelai untuk produksi kecap, bukan roti. Dalam pembuatan roti, ragi Saccharomyces cerevisiae digunakan, bukan jamur ini. Kita lanjut ke soal 7 berikut ini, Gen. Perhatikan grafik data hasil percobaan yang ada ini. Seorang peserta didik melakukan percobaan aktivitas ragi roti yang dikultur dalam media gula pada berbagai suhu yang berbeda. Berdasarkan percobaan tersebut, suhu terbaik untuk fermentasi mikroba pada pembuatan roti adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar ada pada opsi C, 30 derajat Celcius. Berdasarkan grafik, kecepatan reaksi fermentasi maksimal terjadi pada suhu 30 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu optimum untuk aktivitas enzim ragi yang digunakan dalam pembuatan roti. Pada suhu yang lebih rendah, aktivitas ragi lebih lambat, sedangkan pada suhu lebih tinggi, aktivitas ragi menurun karena enzim mulai terdenaturasi atau rusak. Bagian kita masuk pada soal ke-8 berikut. Seorang peneliti mengembangbiakan jamur Penicillium notatum pada media agar-agar selama 5-6 hari. Selanjutnya, pada media tersebut diinokulasikan agar-agar yang sangat tipis dan mengandung bakteri Micrococcus luteus. Hasil percobaan ditampilkan seperti pada gambar berikut. Simpulan dari percobaan tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah pada opsi E, di mana Penicillium notatum menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan bakteri. Zona tanpa bakteri di sekitar koloni Penicillium notatum menunjukkan bahwa jamur tersebut menghasilkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri Micrococcus luteus. Penemuan ini mirip dengan penemuan penisilin oleh Alexander Fleming, di mana Penicillium notatum menghasilkan senyawa antibakteri. Bagian, kita lanjut pada soal 9 berikut ini. Salah satu temuan penting dalam bioteknologi adalah penemuan rekayasa plasmid. Plasmid yang direkayasa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan senyawa vaksin. Penelitian tersebut bermanfaat untuk menangani titik-titik. Bagian, opsi yang benar ada pada opsi E, pencegahan penyebaran penyakit berbahaya. Rekayasa plasmid dalam bioteknologi digunakan dalam teknologi rekayasa genetika, terutama untuk menghasilkan vaksin. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mencegah penyebaran penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Contoh penerapannya yaitu vaksin rekombinan yang dibuat dengan memasukkan gen tertentu ke dalam plasmid. Plasmid ini dimasukkan ke dalam bakteri atau sel lain yang kemudian memproduksi protein antigen untuk digunakan sebagai vaksin. Contohnya vaksin rekombinan telah digunakan untuk hepatitis B dan HPV. Baik, kita masuk pada soal 10 berikut. Perhatikan data dampak penggunaan BT pada pertanian kapas berikut. Pernyataan yang sesuai grafik tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang benar ada pada opsi E. Penggunaan BT menurunkan pencemaran lingkungan. Hasil kapas peningkatan yaitu terlihat dari grafik positif sekitar 20%. Jumlah insektisida berkurang drastis, menunjukkan penggunaan insektisida menurun. Hal ini berarti kapas transgenik BT membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat insektisida. Keuntungan pertanian meningkat tajam, yang berarti mendapat petani meningkat. Yang berarti pendapatan petani meningkat. Kemudian standar rumah tangga pertanian sedikit meningkat. Berdasarkan data ini, penggunaan BT dapat mengurangi kebutuhan insektisida sehingga membantu menurunkan pencemaran lingkungan. Again, kita masuk pada soal 11 berikut ini, setengah perjalanan kita pada sesi soal pilihan ganda ini, Gen. Jadi tetap semangat. Perhatikan tahapan teknik bayi tabung berikut. Bioproses yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah pada opsi B, peluburan sel sperma
dan sel telur. Gambar nomor 3 menunjukkan proses fertilisasi in vitro di dalam laboratorium, yaitu penyatuan antara sel sperma dan sel telur untuk membentuk embrio. Ini adalah salah satu tahapan utama dalam teknik bayi tabung. Adapun tahapan lainnya meliputi nomor 1 pengambilan oosit dari ovarium wanita, nomor 2 pengolahan sperma dan sel telur, nomor 4 pembelahan zigot hingga menjadi embrio, dan nomor 5 penyuntikan embrio ke dalam rahim wanita. Again, kita masuk pada soal 12 berikut ini. Sel telur kuda putih diisolasi dan nukleusnya dihancurkan. Selanjutnya, diinjeksikan inti sel kuda jantan hitam ke dalam sel tersebut. Sel tersebut kemudian dikultur hingga terbentuk embrio dan dimasukkan ke dalam rahim kuda putih. Jika terjadi kelahiran, anak kuda memiliki sifat titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah opsi D, jenis kelamin jantan. Proses yang dijelaskan dalam soal merupakan teknik cloning. Anak kuda yang dihasilkan akan mewarisi seluruh informasi genetik dari inti sel kuda jantan hitam, karena materi genetik utama terdapat dalam inti sel. Mengapa ini bisa terjadi? Terutama mengapa jenis kelamin yang didapat adalah jantan? Ya, kita perlu tahu, jenis kelamin makhluk hidup ditentukan oleh kromosom seks. Kromosom XY untuk jantan dan kromosom XX untuk betina. Karena inti sel yang digunakan berasal dari kuda jantan hitam, maka kromosom seks dalam inti sel adalah XY. Nantinya anak kuda akan berjenis kelamin jantan. Again, kita masuk pada soal ke-13 berikut ini. Ilmu biologi berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan. Salah satu cabang biologi yang termasuk ilmu terapan adalah bioteknologi. Contoh penerapan bioteknologi di bidang lingkungan adalah titik-titik. Bagian, jawaban yang benar ada pada opsi E, yaitu penggunaan bakteri untuk mengurangi tumpahan minyak di pantai. Bioteknologi lingkungan adalah penerapan teknologi untuk menggunakan mikroorganisme atau proses biologi untuk memperbaiki atau menjaga lingkungan. Salah satu contoh penerapannya adalah menggunakan bakteri untuk mengurai tumpahan minyak di pantai. Proses ini dikenal dengan istilah bioremediasi, di mana bakteri mengurai zat berbahaya seperti minyak menjadi senyawa yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Baik, kita masuk pada soal 14 berikut ini. Perhatikan gambar perbanyakan tumbuhan berikut. Pernyataan yang tidak terkait dengan teknik perbanyakan tumbuhan tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang benar ada pada opsi C, digunakan untuk menghasilkan bibit yang lebih unggul. Teknik kultur jaringan bertujuan untuk memperbanyak tanaman secara seragam dan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Namun, bibit yang dihasilkan tidak selalu lebih unggul, karena sifat bibit yang diperbanyak hanya menyalin sifat induknya, atau istilahnya adalah cloning. Jika induk tidak unggul, maka bibit hasil perbanyakan juga tidak akan unggul. Sebaliknya, untuk menghasilkan bibit unggul, diperlukan pemuliaan tanaman melalui teknik persilangan atau rekayasa genetika, bukan melalui kultur jaringan. Kita masuk pada soal 15 berikut. Perhatikan peta plasmid pada pembuatan DNA rekombinan berikut. Manfaat diinsersikan gen resisten antibiotik adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar ada pada opsi D, yaitu menyeleksi bakteri yang mengandung DNA rekombinan. Gen resisten antibiotik pada plasmid digunakan sebagai penanda seleksi. Setelah plasmid yang telah diinsersi gen target dimasukkan ke dalam bakteri, bakteri tersebut akan dikultur pada media yang mengandung antibiotik. Hanya bakteri yang mengandung plasmid dengan resisten antibiotik yang akan bertahan hidup dan berkembang. Hal ini memudahkan seleksi bakteri yang membawa DNA rekombinan. Kita masuk pada soal 16 berikut ini. Seorang peneliti menguji pengaruh hormon auksin sintesis terhadap jumlah daun pada teknik kultur jaringan. Data diambil setelah 4 minggu dan disajikan pada grafik berikut. Pernyataan yang tidak terkait dengan data pada grafik adalah titik-titik. Maka, jawaban yang benar yaitu pada opsi B, digunakan 5 jenis tumbuhan yang berbeda. Diketahui, berdasarkan grafik tidak menunjukkan penggunaan 5 jenis tumbuhan berbeda, melainkan 5 perlakuan hormon yang berbeda. Kita masuk pada soal 17 berikut. Perhatikan kecepatan pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus berikut.
Pernyataan yang sesuai dengan informasi tersebut adalah titik-titik. Dan jawaban yang benar ada pada opsi B, suhu terbaik untuk membuat yogurt adalah 37 derajat Celcius. Pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus ini diketahui ditunjukkan pada 30 derajat Celcius, pertumbuhannya lebih lambat dan tidak optimal. Untuk 37 derajat Celcius, pertumbuhan paling cepat dan stabil, menunjukkan kondisi yang optimal, dan 45 derajat Celcius, pertumbuhan cepat tetapi menurun atau melambat sebelum mencapai stabil. Baik, kita masuk pada soal ke-8 berikut ini. Perhatikan data kandungan gizi dalam 100 gram tempe berikut. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang dibuat melalui proses fermentasi ragi. Berdasarkan informasi dan data pada tabel, pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Bagian pernyataan yang tepat ada pada opsi E, terjadi peningkatan kadar karotin sebesar 9,68% setelah fermentasi. Berdasarkan data tabel, kadar karotin dalam kedelai sebesar 31 mkg, sedangkan dalam tempe meningkat menjadi 34 mkg. Peningkatan ini dapat dihitung sebagai berikut. 34 dikurang 31 dibagi 31 dikali 100% sama dengan 9,68%. Proses fermentasi pada tempe meningkatkan kadar karotin akibat aktivitas mikroba yang memperkaya kandungan gizi. Again, kita masuk pada soal 19 berikut dengan rujukan gambar yang ada pada halaman 209. Teknik yang digunakan dalam proses tersebut adalah titik-titik. Again, jawaban yang benar adalah D, penyisipan gen. Gambar tersebut menunjukkan proses rekayasa genetika melalui teknik penyisipan gen. Proses ini melibatkan pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi untuk mengambil gen tertentu. Kemudian kedua, penyisipan gen tersebut ke dalam plasmid bakteri menggunakan enzim restriksi dan ligase. Ketiga, plasmid rekombinan dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Keempat, bakteri yang membawa gen rekombinan diperbanyak hingga menghasilkan produk dalam skala besar. Proses ini merupakan salah satu teknik utama dalam bioteknologi modern. Dan kita masuk pada soal 20 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi soal pilihan ganda. Salah satu temuan penting dalam bidang bioteknologi adalah dihasilkannya protein terapeutik seperti pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, manfaat yang dapat diperoleh adalah titik-titik. Bagian jawabannya ada pada opsi E, yaitu mengobati penderita diabetes mellitus. Gambar tersebut menunjukkan teknik rekayasa genetika yang digunakan untuk menghasilkan protein terapeutik seperti insulin. Insulin diproduksi dengan cara memasukkan gen pengkode insulin manusia ke dalam plasmid bakteri, yang kemudian diproduksi dalam jumlah besar oleh bakteri. Insulin ini digunakan untuk mengobati penderita diabetes mellitus, terutama diabetes tipe 1, di mana pankreas tidak dapat memproduksi insulin secara cukup. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini sebagai soal pembuka kita di sesi kedua terkait dengan soal esai. Pada produksi hormon insulin dengan teknologi plasmid, digunakan fragmen DNA manusia yang disambungkan ke plasmid. Oleh karena itu, terbentuk rangkaian DNA rekombinan. Dari manakah dapat diperoleh fragmen DNA gen insulin dan plasmid? Jelaskan. Bagian, fragmen DNA gen insulin diperoleh dari sel manusia yang mengandung gen insulin. Gen ini ada pada kromosom manusia dan dapat diperoleh dengan mengambil sel manusia seperti sel pankreas yang berfungsi untuk memproduksi insulin. Setelah itu, gen insulin diisolasi menggunakan enzim pemotong DNA yang dapat memotong DNA pada lokasi tertentu untuk mendapatkan fragmen yang mengkode insulin. Kemudian kedua, plasmid diperoleh dari bakteri, biasanya dari E. coli, yang memiliki plasmid sebagai sirkular DNA terpisah dari kromosom bakteri. Plasmid digunakan karena kemampuannya untuk membawa gen asing ke dalam sel bakteri dan memperbanyaknya. Plasmid ini juga dapat disambungkan dengan fragmen DNA manusia menggunakan enzim ligase yang menghubungkan fragmen DNA gen insulin dengan plasmid, membentuk DNA rekombinan. Again, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Meskipun tekniknya sederhana, bioteknologi konvensional sudah banyak menghasilkan produk makanan
dan minuman olahan yang bervariasi dan berkualitas. Lengkapilah tabel berikut terkait jenis produk makanan, bahan baku, dan jenis organisme yang digunakan. Again, berikut ini adalah tabel yang telah dilengkapi terkait dengan produk makanan, bahan baku, dan jenis organisme yang digunakan. Pertama, untuk kecap dibuat dari kacang kedelai menggunakan Aspergillus venti, jamur yang digunakan dalam proses fermentasi kedelai untuk mengubah bahan baku menjadi kecap. Kemudian kedua, oncom terbuat dari ampas tahu atau kacang yang difermentasi dengan Neurospora sitophila, sebuah jamur yang memberikan tekstur khas pada oncom. Ketiga, nata de coco dihasilkan dari air kelapa yang difermentasi dengan Acetobacter xylinum, bakteri yang menghasilkan selulosa yang membentuk nata atau gelatin pada permukaan air kelapa. Kemudian keempat, saus ikan atau petis dibuat dari ikan-ikan kecil, difermentasi dengan Lentibacillus halophilus, yang mana bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi ini untuk menghasilkan saus ikan atau petis. Again, kita lanjut untuk soal 3. Tanaman transgenik merupakan hasil bioteknologi berbasis rekayasa genetika. Masyarakat cenderung memilih penggunaan tanaman transgenik yang memiliki sifat-sifat unggul daripada tanaman asli non-transgenik. Jelaskan dampak adanya tanaman transgenik terhadap keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Bagian, tanaman transgenik hasil rekayasa genetika dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dalam ekosistem dengan dampak positif dan negatif. Kita masuk pada dampak positifnya terlebih dahulu. Yaitu pertama, meningkatkan hasil pertanian. Tanaman transgenik dapat meningkatkan hasil dan ketahanan terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan, mengurangi perluasan lahan, pertanian, dan membantu pelestarian habitat alami. Kedua, pengurangan penggunaan pestisida. Tanaman transgenik yang tahan hama ini dapat mengurangi kebutuhan akan pestisida yang tentunya dapat lebih ramah lingkungan. Adapun dampak negatifnya, pertama, pengurangan keanekaragaman genetik. Dominasi tanaman transgenik dapat mengurangi variasi genetik tanaman lokal yang penting untuk ketahanan jangka panjang. Kedua, pencemaran genetik. Tanaman transgenik dapat menyebarkan gen modifikasi ke tanaman liar atau non-transgenik, mengubah struktur genetik tanaman tersebut. Ketiga, ancaman terhadap spesies lokal. Tanaman transgenik yang lebih unggul dapat menggantikan tanaman lokal, mengubah keseimbangan ekosistem. Dan untuk keempat, resistensi hama. Hama yang terus terpapar tanaman transgenik bisa mengembangkan resistensi terhadap pestisida alami, mengurangi efektivitas tanaman transgenik. Baik, kita masuk pada soal keempat berikut ini. Domba Dolly merupakan hasil cloning transfer inti yang dilakukan oleh ilmuwan Ian Wilmut. Jelaskan dampak negatif yang akan terjadi jika cloning transfer inti dilakukan terhadap manusia. Baik, jika cloning transfer inti dilakukan terhadap manusia, beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut. Pertama, masalah etika dan moral. Cloning manusia menimbulkan berbagai pertanyaan etis, seperti apakah cloning manusia sah secara moral, apakah individu hasil cloning memiliki hak yang sama, dan bagaimana dampaknya terhadap identitas dan kebebasan individu. Kedua, resiko kesehatan. Cloning pada hewan seperti pada domba Dolly menunjukkan bahwa hasil cloning cenderung memiliki masalah kesehatan, seperti usia yang lebih pendek dan penyakit genetik. Hal ini juga bisa terjadi pada manusia dengan potensi cacat genetik atau kelainan perkembangan. Ketiga, resiko terhadap keanekaragaman genetik. Cloning manusia dapat mengurangi variasi genetik yang penting untuk ketahanan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Jika cloning dilakukan secara luas, bisa mengurangi keberagaman genetik dalam populasi manusia. Dan keempat, penyalahgunaan teknologi. Teknologi cloning dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti menciptakan individu untuk dijadikan sumber organ, atau untuk kepentingan komersial lainnya yang tentu dapat merugikan hak asasi manusia. Baik, kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Hibridoma merupakan penyatuan dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau berbeda. Mengapa teknologi hibridoma memungkinkan terbentuknya organisme spesies baru? Baik, teknologi hibridoma memungkinkan terbentuknya spesies baru
Karena gen campuran yang dimiliki oleh sel anakan hasil fusi dapat membawa sifat-sifat baru yang berasal dari kedua sel induknya. Proses fusi sel ini menggabungkan sel dari spesies yang berbeda, baik antara hewan, antar tumbuhan, atau bahkan sel hewan dengan sel tumbuhan. Oleh karena itu, hibridoma bisa menghasilkan organisme dengan sifat campuran yang tidak ada pada spesies sebelumnya atau spesies asalnya. Misalnya, jika sel hewan digabungkan dengan sel tumbuhan melalui teknik ini, organisme baru yang terbentuk bisa saja memiliki kemampuan unik seperti kemampuan fotosintesis karena membawa sifat tumbuhan yang mengandung klorofil. Dengan demikian, teknologi hibridoma membuka kemungkinan terbentuknya organisme dengan sifat baru yang bisa mengarah pada spesies baru yang memiliki karakteristik yang tidak ditemukan sebelumnya dalam alam. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada sesi tugas latihan soal akhir bab pada halaman 204 sampai 210 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.